Ya, halo. Selamat berjumpa kembali ya. Jadi video ini saya tujukan untuk mahasiswa saya di program studi D3 Statistika, program pendidikan vokasi ya Universitas Haloleo. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan bagaimana Anda menyelesaikan tugas besar kedua. Ya. Tugas besar kedua setelah kemarin kita sudah menyelesaikan tugas besar pertama. Jadi tugas besar kedua ini petunjuknya Anda bisa akses ya W3 School ya, .com ya seperti ini akses ya w3schools.com. Nah, jika sudah seperti ini Anda perlu mendaftar dulu kalau belum punya akun ya silakan daftar dulu kita klik di sini sign up. Ya. Jadi W3 School ini salah satu sumber belajar yang sangat bagus untuk kita belajar perancangan web ya. Oke, perancangan dan pemrograman web ini salah satu situs yang sangat direkomendasikan untuk kita bisa mempelajarinya lewat sini ya. Apa saja yang ada di dalam, mari kita explore bersama-sama ya. Sebaiknya kita lakukan dulu pendaftaran di sini sign up for free. Coba kita lihat. Oke. Seperti ini ya. Klik sign up-nya. Kemudian kita akan ya isikan email kita apa ya, kemudian passwordnya apa. Oke, perhatikan di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Oke, gitu ya. Oke, jadi apa saja kalau untuk password sekali lagi ya. Coba kita lihat tadi, saya ulang ya. Jadi ada 8 syarat ya. Pertama harus ada lower case ya, ada harus huruf kecil gitu ya. Nah, kemudian harus ada huruf kapital ya. Ya. Kemudian harus ada number ya. Kemudian ada minimum 8 karakter, ada spesial ya. Harus ada spesial karakter seperti M ya atau tanda tanya atau tanda seru. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti Anda tinggal sign up ya. Klik seperti ini. First name misalnya ini ya. Oke, silakan ya. Kemudian continue. Nah, ini sudah. Oke. Nanti kemudian Anda buka di email. Ya. Buka di email ya. Coba kita buka di email. Gmail.com. Oke. Kemudian kita tulis email kita. Ya, kita masuk ke email. Oke. Setelah itu lihat. Nah, ini ada email dari W3 Schools. Klik saja, kemudian kita verifikasi email. Kita klik seperti ini. Ya. Dengan demikian, ya, kita sudah berhasil melakukan verifikasi email. Kita return to login, kembali login. Nah, teman-teman kalau sudah begini, ya, sudah ada muncul di sini logout, artinya kita sudah berhasil mendaftar. Oke. Nah, yang harus Anda pelajari atau harus kita lihat sekarang sebagai tugas besar kita adalah ya, kita coba belajar yang namanya bahasa pemrograman PHP ya. Jadi caranya coba teman-teman browse ke bawah sini ya. Oke. Browse ke bawah. Kita pakai
tutorial di sini atau explore all, coba klik. Nah, nanti di sini ada ya. Ini bahasa-bahasa pemrograman yang bisa dipelajari ya. Kemarin untuk belajar HTML dan CSS kan kita sudah pakai tools code org ya. Untuk kita belajar PHP-nya atau bahasa pemrograman PHP-nya kita pakai bantuan ini. Anda bisa scroll ke bawah sampai dapat ini ya. Dapat PHP seperti ini, kemudian kita klik ya. Dan seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini teman-teman, jadi nanti di sini ada persentase ya, ada presentasi ya. Ada exercise, ada quiz ya, dan lain sebagainya. Kita coba. Sekarang kita get start. Get start seperti ini. Get start. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita sudah sampai di tahapan mau belajar gitu ya. Jadi ini tahapan belajar, nanti lebih detailnya kita lihat di kelas ya. Tetapi saya sebagai pengantar, teman-teman bisa melihat dulu. Jadi katanya PHP itu merupakan bahasa scripting language ya, server, berbasis server ya. Kemudian sebuah tool yang powerful untuk membuat dynamic dan interaktif web page. Jadi kan kemarin kita sudah merancang ya, Anda sudah merancang web itu menggunakan code org, itu kan webnya masih statis dan belum terlalu interaktif. Maka di sini kita gunakan PHP ini untuk membuat membuat web kita lebih interaktif ya. Lebih apalagi namanya? Lebih dinamis ya, gitu kira-kira ya. Jadi di sini teman-teman pengantar dikatakan bahwa begitu ya, gampanglah dalam belajar PHP dengan menggunakan try it ya di sini. Nah, oke, kita langsung saja di sini start learning PHP now. Jadi kita belajar PHP sekarang. Oke, masuk ke intro. Jadi kan di sini disarankan kepada kita jika mau melanjutkan ya, dikatakan di sini kita harus memiliki pengetahuan dasar tentang ini HTML, CSS dan JavaScript. Jadi di teman-teman kemarin sampai di pertemuan kelima itu kita sudah membahas HTML dan CSS. JavaScript memang kita belum bahas, tetapi paling tidak kita akan lihat dulu PHP. Jadi di sini memang disarankan 3, tetapi saya pikir HTML dan CSS ini sementara cukup dulu untuk kita memahami atau lanjut dulu ke bahasa pemrograman PHP. Oke, sekali lagi di sini ingin dijelaskan bahwa PHP tersebut merupakan ya, kode PHP tadi itu dieksekusi ya, oleh server. Ya. Oke. Nah, apa itu PHP? Di awal ini dikatakan bahwa PHP merupakan akronim untuk apa? PHP itu sendiri, P-nya, sedangkan H-nya kedua itu adalah hypertext dan P terakhir adalah apa namanya? Preprocessor. Oke. Yang paling penting di sini dikatakan bahwa PHP ini free untuk kita download maupun kita gunakan. Oke. Jadi ini pengantar-pengantar di awal. Oke. Apa itu PHP? Jadi PHP, apa itu file PHP? File PHP itu bisa apa? Ya, mengandung apa? Teks, HTML, CSS, JavaScript dan PHP code itu sendiri. Jadi di dalam pemrograman bahasa PHP ini, di dalam file PHP itu bisa ada ini, ada HTML, CSS, JavaScript maupun PHP code. Kode PHP itu sendiri. Sekali lagi bahwa PHP ini dieksekusi di sisi server dan ya, menghasilkan sebuah HTML ya, plain HTML yang di browser. Kita tahu kemarin kita sudah jelaskan bahwa HTML itu bertugas untuk menampilkan ya, kita menampilkan sesuatu di browser gitu. Jadi perintah kepada browser untuk menampilkan teks atau image yang sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh PHP? Di sini teman-teman bisa lihat ya. PHP itu bisa menggenerate dynamic page content, bisa mengcreate, kemudian open, read, delete file di sebuah server, bisa mengkoleksi data dan lain sebagainya ya. Ini adalah keunggulan-keunggulan daripada PHP ya. Jadi output dari PHP ini tidak hanya sekedar HTML, tapi juga bisa berupa image maupun PDF file ya. Jadi PDF file maupun image itu bisa dihasilkan dengan pemrograman PHP. Oke, tentu saja di awal kita perlu mengetahui kenapa kita perlu belajar PHP. Yang pertama katanya PHP itu ya berjalan di
lintas platform atau di beberapa platform. Jadi kalau kita ingin membuat aplikasi yang boleh berjalan di Windows, Linux, Unix, Mac OS dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan bahasa pemrograman ini. Kemudian kompatibel untuk beberapa server yang saat ini terkenal di dunia, misalnya Apache, kemudian IIS dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting ini adalah support itu untuk database. Oke. Dan tentu saja PHP ini adalah free dan easy dan mudah untuk dipelajari. Oke, baik ya. Jadi untuk saat ini dikatakan bahwa versi PHP sudah versi 7 dan lebih bagus ya, lebih cepat dibanding versi sebelumnya yaitu PHP 5.6. Oke. Jadi untuk yang di servernya W3 School yang kita pelajari nanti ini sudah masuk di PHP versi 7. Oke. Kita next lagi. Baik. PHP installation. Jadi untuk kita bisa menggunakan PHP tentu saja kita perlu install dia dulu ya. Perlu install ya di laptop kita. Itu saya tunjukkan, tetapi untuk pembelajaran kita di sini ya, kita akan menggunakan ya compiler online. Oke, yang milik W3 School ini. Kalau tidak kan kita perlu menginstal manual di server kita. Nanti di kelas saya tunjukkan juga ya bagaimana kalau kita mau menginstal PHP ini di server kita sendiri, di komputer kita sendiri. Tetapi untuk pembelajaran kali ini ya kita akan menggunakan namanya PHP Online Compiler atau editor yang mana ini disediakan oleh W3 Schools ini. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Jadi kalau kita run ini hasilnya ya. Jadi ini sekali lagi ini adalah kode filenya berupa file PHP yang ketika dieksekusi hasilnya seperti ini. Ada di sini. Oke. Jadi lembar kerja kita akan seperti ini. Apa yang ada di sini ya, ini akan kita eksekusi, kemudian nanti akan dibaca oleh browser di sebelah sini. Oke. Oke. Ya. Jadi ini ada fitur try it yourself. Jadi ini kita bisa klik juga dan akhirnya kita dapat seperti yang tadi. Ya. Oke, saya close dulu ya. Kalau sudah ini teman-teman boleh next. Kemudian lihat ya. Kita masuk ke sintak PHP ya. Jadi sintak PHP itu ya diawali dengan tanda ini ya. Lebih kecil, kemudian tanda tanya, kemudian diikuti dengan PHP, kemudian diakhiri dengan tanda tanya dan lebih besar. Contohnya seperti ini. Ya. Jadi kode PHP itu kita ketik di antara tag ini, PHP dengan ini. Oke. Nah, untuk filenya sendiri, ekstensi file sendiri, PHP itu adalah .php. Seperti ini. Ya. Oke. Untuk pembelajaran pertama ini mari kita lihat. Oke. Sebelumnya kita di sini ada catatan bahwa statement PHP diakhiri dengan semikolon atau titik koma. Nah, ini contohnya ya. Mari kita klik saja ini. Oke. Jadi teman-teman, hello world yang ini ya, hello world yang ini ditampilkan melalui fungsi PHP. Salah satu fungsi defaultnya, fungsi yang sering digunakan adalah fungsi echo. Echo ini adalah fungsi untuk menampilkan ini. Ya, menampilkan dalam hal ini ada string namanya hello world yang akan ditampilkan. Kita minta ke server ya, ke server untuk menampilkan hello world ini. Ya. Sekali lagi ini adalah code PHP yang ada di dalam HTML. Ya. Jadi PHP itu bisa diketik di dalam HTML. Yang penting tadi sekali lagi dia punya extension ketika di save itu namanya .php. Oke. Kita close ya. Jadi ini kalau kita run ini. Artinya di sini kalau kita ubah gitu ya, misalnya halo dunia. Nah, ini bisa Anda run nanti munculnya di sini. Oke, sekali lagi ini adalah fungsi sederhana saja untuk bagaimana Anda mengetahui cara berjalannya sebuah
kode PHP. Oke, kalau sudah ini Anda lanjut lagi. Oke. Jadi PHP itu bersifat case sensitif, ya. Artinya apa? Artinya bahwa misalnya di dalam PHP ada keyword, ya, contoh if, else, while, echo, dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada class, ada functions, ya, ada user defined, ya, are not case sensitive, ya. Jadi PHP case sensitive ini mengatakan demikian. Artinya apa? Artinya kalau kita menggunakan echo ini, ya teman-teman, echo ini, ya sama dengan kita menampilkan dia seperti ini atau seperti ini. Ini in the example below, all three echo statement below are equal, ya. Jadi and legal. Jadi menggunakan echo dengan kapital, dengan huruf kecil dan campuran seperti ini sama saja. Ya, untuk melihatnya kita lihat. Oke, ya, sama ya menampilkannya ya. Kita menggunakan echo, fungsi echo ini atau ini ada. Begitu juga kalau sekali lagi ya seperti if, else, while, echo dan lain sebagainya itu sama ya. Dia bersifat not case sensitive ya, not case sensitive. Artinya tidak berpengaruh ya hurufnya. Di sini nah, lain halnya ketika kita bicara tentang variabel, maka penamaan variabel itu bersifat case sensitive. Ya. Mari kita lihat penamaan ini. Ya, penamaan ini. Ya, mari kita lihat penamaan ini. Di sini kita punya variabel namanya color. Jadi variabel di dalam PHP itu diawali dengan tanda dolar seperti ini. Ya, oke. Maka kalau kita sekarang mencoba ini, ya, Anda lihat color, variabel color di sini ini huruf kecil, ya. Itu nilai color ini, nilai variabel color ini saat ini bernilai red, gitu. String red. Jadi kalau kita menampilkan my car is kemudian ditambah dengan color di sini, ya, maka dia membaca ini berarti red. Sedangkan kalau yang kedua, my house is color, tapi colornya itu huruf kapital, kan tidak ada kapital, maka dia kalau Anda lihat di sini hasilnya kosong, ya, atau tidak diketahui, variabel ini tidak diketahui di mana, ya. Itu yang disebut bahwa dalam variabel dalam PHP itu bersifat case sensitive, ya. Oke. Kalau saya taruh di sini color huruf kapital, maka kalau kita run, yang kedua ini yang muncul, ya, X-ray. Oke. Tuh. Kita ke bawah lagi. Nah, di sini ada tulis sedikit, ya. Insert the missing part of the code below to output the hello world. Apa kira-kira? Ya, benar ya. Ada echo. Oke, submit answer. So answer ya. Submit answer. Oke ya, benar ya. Nah, ini exercise-nya ya. Exercise-nya bisa Anda coba-coba ya. Kita kembali lagi ke utama. Kalau sudah ini Anda bisa next lagi. Oke, sekarang materi tentang komentar atau comments ya dalam PHP seperti apa. Oke, kita akan coba lanjutkan lagi di video setelah ini ya. Untuk sementara ini adalah video awal bagaimana Anda mengerjakan tugas besar kedua ya. Kalau kita kembali ke home seperti ini, teman-teman. Nanti ada di sini, ya, Anda klik di sini punya apa namanya tadi ya. Coba kita kembali lagi ke home tadi, ini seperti ini, Anda klik ini. Nanti akan ada ya, progres gitu ya. Akan ada progres, dilihat di sini berapa skor kita ya. Misalnya persentase di sini. Ada 1%. Nah, nilai ini nanti saya akan pakai sebagai nilai ya. Sebagai nilai Anda dalam tugas besar ini. Semakin besar persentase Anda hasilkan, semakin besar nilai Anda. Oke? Terima kasih. Selamat mencoba dan mengerjakan semua apa yang ada di sini. Sekali lagi, kita menggunakan W3 Schools untuk belajar bahasa pemrograman PHP. Oke? Demikian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.